Amelko mau bantu ke tidak? Kamis tuh kita visit ke Obi Premier alias tempatnya Kobobi. Halo teman Stay, kembali lagi bersama aku Anin dan aku Amel. Welcome to SDIY, Do It Yourself. Anin sama Amel mau cerita sedikit ya teman-teman. Jadi kan kalau kalian tahu hari apa ya? Minggu lalu hari apa Mel? Kamis ya. Kamis tuh kita visit ke Obi Premier alias tempatnya Kobobi. Kobobi, farm barunya Kobobi. Nah di situ Anin mengangkut salah satu teman baru ya. Itu Anin membeli labi-labi. Anin membeli labi-labi dengan kualitas terbaik, tapi harganya terjangkau, bener gak Mel? Ya. Dan ini dia labi-labinya, ya. Nah di video kali ini Anin sama Amel mau bikin tempat barunya dia ya, karena kalian bisa lihat di sini dia kasihan, dia nggak bisa gerak-gerak guys, dia sempitan. Jadi dia butuh tempat yang mungkin sedikit lebih luas dari ini. Karena kita berperi kemanusiaan dan berperi Kak. Oke. Nah, buat yang belum tahu, labi-labi itu apa sih Kak? Kan dia mirip kayak kura-kura. Jadi, ya sama sih sebenarnya guys. Labi-labi itu adalah bulus ya. Dia adalah kura-kura air tawar yang bertubuh lunak, yang bercangkang lunak. Biasanya kalau kura-kura yang biasa kita lihat itu kan ada sisik, bukan sisik, iya sisik gitu, bertekstur gitu kan, keras. Terus kalau labi-labi ini enggak, jadi dia tuh enggak bersisik, pokoknya lunak, lembek, iya gitu. Terus juga hidungnya dia tuh kayak babi, kayak gini hidungnya. Nah buat kalian yang belum tahu, labi-labi itu punya nama Latin ya guys ya, karena ilmiah nama Latin. Ya udah sama aja deh. Ya, jadi kan langsungnya kita baca ya. Nama Latin untuk labi-labi adalah Amida cartilaginea ya. Begini. Iya, seperti itu. Bacanya sendiri. Terus labi-labi itu adalah hewan nokturnal ya, yang artinya dia itu lebih sering beraktivitas di malam hari. Jadi dia tuh lebih sering mencari makanan di malam hari. Jadi pada siang harinya itu dia tuh ngumpet gitu guys. Kan biasanya labi-labi ini kita sering temuin tuh di sungai, di rawa, di tempat yang mungkin kira-kira berlumpur gitu ya. Biasanya kalau di habitat aslinya dia tuh kalau siang hari itu lebih sering ngumpet di lumpur, tapi kalau ada pasir dia masuk ke pasir. Seperti itu. Gitu. Aduh. Terus buat kalian yang nanya, labi-labi itu bernapasnya pakai apa sih? Kan dia hidupnya tuh di air gitu ya, kayak ikan. Labi-labi tuh punya insang gak sih? Gak guys, labi-labi itu napasnya tuh pakai paru-paru. Jadi dia emang hidup di air, tapi dia juga butuh ngambil udara dari luar gitu. Ini aku ada fotonya, dia lagi ngambil udara di atas gitu ya. Treng, nah, ntar dikasih lihat. Jadi meskipun dia hidup di dalam air, dia juga butuh ngambil oksigen dari luar gitu. Jadi dia gak punya insang gitu ya guys ya. Dah, apalagi yang mau ditanya? Oke, jadi labi-labi ini tuh termasuk hewan omnivora ya, dimana omnivora ini Makan segalanya gitu. Jadi dia mungkin bisa makan sayur, ya, bisa makan udang-udang kecil, ikan-ikan kecil yang ada di sekitarnya dia, yang lebih kecil dari dia gitu kan. Seperti itu. Udah, daripada lama-lama langsung aja kita masuk ke videonya. Cing! Oke, untuk setup akuarium buat si labi-labi ini, alat yang kita butuhin itu ada bebatuan ya. Yang tadi Anin bilang, dia kan apa sih? Bukan ngumpet dong. Dia juga butuh daratan gitu ya guys ya. Dia juga butuh ngambil udara dari luar gitu.
Jadi biar dia naik di sini. Anjay. Terus ada alat penyedot air pastinya dari Risen ya. Automatic Fish Tank Pump. Yang ini. Kita udah sering pakai ini guys. Biar apa? Biar gak ribet nuang-nuang coy, capek. Ya kan? Terus di sini ada filter sama ya. Anin juga pakai dari Risen juga. Filternya BTW udah pasang di sini, udah terpasang. Jadi nanti kita pindahin aja. Ya. Terus pastinya kita butuh pasir. Ya, pasir. Biar apa? Biar dia bisa ngumpet gitu ya. Ya kita kira-kira akan buat semirip mungkin dengan habitat aslinya gitu. Ada pasirnya, nggak ada lumpur, ada pasir. Dah intinya gitu. Terus terakhir kita pakai akuarium dari Risen juga pastinya. Ya ini yang AQ103. Oke. Dah, yuk langsung aja. Nah, oke. Jadi kita mau masukin pasirnya dulu ya. Nih. Amel, kau mau bantu atau tidak? Capek ah. Nih, lu ratain. Gue masukin, lu ratain. Oke. Jadi guys, kita masukin pasirnya ini kira-kira aja. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu kedikitan. Kalau bisa ya sedikit aja gitu, pakai perasaan, pakai feeling. Jadi guys, pasir yang Anin pakai ini itu adalah pasir silika Bali ya. Kayak pasir pantai gitu kalau dilihat. Enggak sih, beda. Nah, ini udah kira-kira segini cukup lah ya pasirnya. Terus di sini Anin punya batu-batuan juga kan, tadi kan Anin udah bilang tuh. Biar apa? Biar dia bisa naik gitu, biar dia bisa ngambil oksigen di luar. Dari luar maksudnya. Sudah. Kita mau masukin ini, kalian tata sesuai keinginan kalian aja. Meanwhile, Setelah berdebat caci-caci jeder jebret dan ya ini filternya udah dipasang juga, tapi karena airnya belum ada jadi kita mau isi air dulu. Pakai apa? Pakai automatic fish tank pump dari Risen. Kita udah sering pakai ini guys. Nah, udah. Jadi, kalau kalian bertanya, kenapa ngisi airnya itu di atas batu, di atas ranting kayak gini? Karena kalau diisinya langsung ke pasir, nanti pasirnya amburadul guys, berantakan. Terbang gitu. Terus nanti kesedot deh. Jadi, ini adalah mengisi air yang benar jika akuarium kalian tuh ditaruh pasir. Oke. Ini airnya juga udah diendapin semalaman. Terus udah dikasih obat juga, Acryplavin Plus, kayak gitu. Gambarnya. Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Nah, oke, buat kalian yang bertanya-tanya kenapa sih airnya segini gitu kan? Karena kita kan di sini tadi kalian bisa lihat ya filter. Kita pakai filter dari Risen. Nah, ini kalau kalian lihat di sini kan ada garis batasnya nih yang begini. Seret-seret gitu kan. Nah, di sini kelihatan. Jadi, kita tuh harus ngisi airnya sampai garis batas ini. Biar apa? Biar airnya itu kesedot lalu keluar dari sini. Ya, waterfall gitu. Terus juga karena di sini ada batu juga, jadi labibinya itu nggak kesusahan buat ngambil dari atas gitu guys. Jadi dia bisa naik ke batunya dulu, abis itu ngambil udara dari atas. Karena kan lehernya dia kan panjang ya, lebih panjang dari kura-kura gitu, lebih lentur juga, lebih slay gitu kan. Terus yaudah sih gitu aja. Jadi ini kan airnya udah terisi, jadi sekarang kita colok filternya.
Ya, biar kalian bisa ngeliat gimana si airnya ini. Nah, kita colok. Ya, begini guys, kira-kira. Jadi kalau misalnya air yang nggak sampai garis tadi, ya nggak bakal keluar. Air yang di sini tuh nggak bakal keluar, nggak bakal kesedot. Tuh, sekarang ya, yang ditunggu-tunggu, yang kalian tunggu-tunggu yaitu memindahkan labi-labinya. Labibi. Well, karena aku udah pernah kejadian kayak gini guys, Der. Apakah akan tahan lama? Allahumma barik lana, firma. Jadi sekarang aku mau nyuruh Amel, pindahin Mel. Tuh, lo harus merasakan apa yang gue rasakan, Mel. Jangan dibanting. Jangan dibanting. Nah, buat kalian ini kita edukasi sedikit ya. Kita langsung Mel, buntut Mel. Sakit. Mel. Guys, ini caranya salah guys, cara megang labi-labinya salah. Maaf ya guys, pemula. Jadi ini kita kasih edukasi sedikit. Ini contoh ya, karena kita nggak berani megang labi-labi guys. Jadi kita kasih contoh. Anggap ini adalah labi-labi. Di sini adalah kepala dan di sini belakangnya ya, bagian belakangnya dia. Megang labi-labi yang benar itu adalah bagian belakangnya. Jangan bagian sampingnya. Kenapa? Karena labi-labi itu kan kepalanya panjang, lentur, lunak. Jadi dia bisa seenaknya balik kayak gini, terus gigit jari kita gitu loh, set gitu kan. Misalnya di sini ini kepalanya, kena gitu. Ini kita dikasih cara tutorial lagi sama Ko Bobinya langsung waktu itu. Terus kenapa labi-labi itu kepalanya suka tiba-tiba ke belakang? Nah itu berarti tandanya dia merasa nggak nyaman guys. Jadi kaget gitu ya. Kalian kan tadi aku udah bilang ya, labi-labi itu suka menguburkan diri. Jadi dia tuh suka banget ngumpet gitu ya di pasir, di lumpur. Nah ini kalian bisa lihat sendiri tuh. Dia lagi menggali-gali pasir, dia pengen ngumpet guys. Tuh, karena kan ini masih siang juga ya, jadi ya dia belum waktunya untuk beraktivitas gitu. Oke, karena di sini kok kayak ada yang kurang gitu ya, kayak gelap, pucet, gak enak dilihat. Kayaknya kita perlu lampu, Mel. Ya. Boleh ambilin dari Risen juga. Silahkan. Aduh. Ambil. Ada di situ. Kita hari ini pakai semua produk dari Risen, guys. Endorse aku dong, Risen. Bercanda. Nah, kasih lihat, Mel. Aduh. Nih dia. Kita pakai lampu Risen LED P3 Lines. Oke, ini ada Risen LED P3 Lines. Nah, ini nama lampunya. Hari ini adalah harinya Risen ya guys ya. Semua Risen dirayakan. Dan langsung aja kita unboxing ya. Ini masih ada plastikan. Sobek aja lah. Oh iya. Nah, kakinya Mel. Nah, kita mau ala-ala ini kayak buka pasti satisfying gitu. Terus guys, ini edukasi lagi lah, Bibi itu perlu berjemur gitu ya. Berjemur di bawah matahari, sama kayak kura-kura. Bener kan, anjay? Jadi kita ini pakai lampu biar hangat aja. Sebagai pengganti dia untuk berjemur gitu ya, menghangatkan badan. Karena dia adalah darah dingin. Anjir. Panjangan. Enak kan? Bisa di-adjust, bro. Buat yang nanya, Kak, beli peralatan itu di mana? Beli alat-alat itu di mana? Belinya di SDI guys, yang terjamin 100% kualitasnya bagus. Anti tipu-tipu, anti barang jelek. Kita hanya menjual barang yang berkualitas tinggi ya guys ya. No KW-KW. Beli yang pasti-pasti aja di SDI. Nah, dah. Ya udah dicolok. Ya kan ini labi-labinya masih menyesuaikan diri karena mungkin kayak bingung, ini rumah apa ya? Oke guys, jadi ini adalah penampakan setelah kita nyalain lampunya ya, lebih terang, lebih berwarna, lebih enak dilihat, nggak kayak tadi kan pucat, gelap gitu kan. Terus Kak, airnya butek. Ya iyalah, orang baru dimasukin, besok juga udah bening lagi, tenang aja bro.
Kalem bro. Terus juga ini lampunya cuma satu mode. Dua kan? Oh iya satu mode. There. Dah. Jadi kalau kita pencet mati, pencet lagi nyala. Dah. Nggak ada warna-warna lain. Nah, oke, di sini labi-labinya tuh dia udah ke atas. Ini yang tadi aku bilang dia tuh ngambil udara di atas, guys, dari luar gitu ya. Tuh. Gitu. Jadi gunanya batu ini untuk membantu dia biar dia nggak terlalu legak aja gitu. Kan membantu, memudahkan aja gitu. Oke. Nah, buat teman-teman CSDI yang punya mungkin nama-nama menarik, lucu, imut, gemes, gemoy, buat labi-labinya ini lihat dia udah naik-naik ke batu kan. Nah, balik lagi. Kalau kalian punya ide nama menarik gitu ya, buat si labi-labinya ini, boleh banget kalian tulis di kolom komentar di bawah. Ya, karena jujur aku sendiri pun bingung mau kasih nama dia siapa gitu. Kalau Amel mungkin punya saran apa, Mel? Erik. Merik. Oh, Merik. Ya, jelek guys, udah. Kalian aja yang kasih nama lah ya. Nah, sebelum kita tutup video ini, alangkah baiknya ya, kalian harus like video ini. Like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian yang sekiranya itu suka banget sama dunia air, dunia ikan, apapun itu ya. Yeah. Karena SD punya informasi solutif seputar dunia air dong pasti. Jangan lupa nyalain lonceng. Ya, biar kalian apa? Biar kalian tuh nggak ketinggalan video-video menarik dari kita. Iya. Nanti kita bakal update kehidupannya. Kita bakal update perkembangannya labi-labi kita, guys. Nanti ya kalau udah agak gedean ya. Kalau udah agak gedean lagi kita setup lagi yang baru tempatnya. Yang lebih kece dari ini. Iya. Oke. Segitu aja dari Anin sama Amel. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!